di Brighton, UK, School of Pharmacy, Brighton University. Dan memang Mbak Ulan ini nggak sendirian, beliau bersama beberapa peneliti Pusat Penelitian Oceanografi dari BRIN, kemudian Prof. Jainal Arifin juga ikut di dalamnya, dan juga ada yang namanya Corina Kyokchan. Nanti Prof. Jainal bisa menjelaskan. Dan memang sekali lagi ketika kami diskusi, kenapa parasetamol ini dipilih sebagai dasar untuk penelitian, karena memang sifatnya adalah novelty. Jadi memang harus ada temuan baru dan sebagainya. Dan nanti Prof. Jainal Arifin lah yang bisa cerita tentang hal ini. Nah, rekan-rekan wartawan, parasetamol ini nanti Mas Sigit juga bisa menyampaikan, PLT Dirjen PPKL, itu bahwa parasetamol itu bukan belum atau tidak menjadi baku mutu atau standar lingkungan untuk pencemaran air, baik pencemaran laut maupun pencemaran air permukaan. Karena apa? Karena memang parasetamol dan yang lain-lain ini disebut sebagai pencemaran yang sifatnya emerging pollutant. Jadi penelitian ini dilakukan untuk contaminants of emerging concern. Jadi adalah bahan kimia sintetis atau alam yang biasanya tidak dipantau di lingkungan. Nah, memang Mas Sigit, Pak PLT Dirjen PPKL ini kan kalau teman-teman di sana melakukan penelitian pencemaran, pasti tidak meneliti apakah ada kandungan parasetamol atau tidak, karena memang bukan merupakan bagian dari standar untuk baku mutu lingkungannya. Nah, jadi ini muncul karena memang ada keinginan untuk melakukan penelitian berdasarkan novelty-nya. Dan yang lain KLHK kemarin kami juga sudah berdiskusi dengan BRIN, dengan Mbak Ulan penelitinya, itu kami menghargai penelitian ini karena menunjukkan Indonesia sama dengan negara-negara lain. Kita mempunyai perhatian terhadap isu contaminants of emerging concern ini dan memiliki kemampuan peneliti dengan menggunakan peralatan advanced analytical techniques untuk mendeteksi bahan kimia yang konsentrasinya sangat kecil. Nah, ini yang teman-teman wartawan nanti harus perhatikan, bahwa parasetamol ini konsentrasinya sangat kecil. Dan saat ini belum ada memang baku mutu air terkait dengan parasetamol, dan makanya hal ini termasuk dalam yang namanya emerging pollutant. Dan yang lain-lain nanti kami serahkan Pak Nunu kepada para narasumber yang akan menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya konsentrasi atau penelitian parasetamol ini, ya, yang memang mungkin nanti Prof. Jainal juga bisa menyampaikan bahwa penelitian ini adalah memang murni adalah untuk penelitian, dan kenapa parasetamol dipilih ya untuk novelty-nya gitu, ya. Nah, teman-teman sekalian, tapi yang jelas kami memberikan apresiasi karena memang emerging pollutant ini tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia ini masih merupakan satu hal yang butuh kajian lagi lebih mendalam. Dan memang emerging pollutant ini biasanya nggak ada dalam baku mutu lingkungan. Nanti kita bisa eksplor dari para narasumber yang lain. Demikian pengantar saya, Pak Nunu. Terima kasih. Baik, Bu Dirjen, terima kasih. Saya kira sudah mulai kegambar gitu ya alurnya. Nanti secara detail terkait substansi yang disampaikan oleh Bu Dirjen, saya kira kita akan sama-sama menyimak dari Prof. Zainal Arifin, dan nanti diperkaya lagi dengan Prof. Eti, saya kira. Saya persilakan Pak Prof. Zainal. Masih mute, Bapak. Baik.
Saya akan share screen aja langsung ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dirjen, Ibu Rosa, yang telah memfasilitasi press conference ini. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Moderator dan juga rekan kami, Pak Nunu Anugrah, dan juga rekan kami Ibu Prof. Eti dari IPB. Juga terus terang saya mohon maaf kepada rekan-rekan media ya, karena saya tidak bisa menerima setiap telepon ya, atau mohon wawancara. Terus terang saya 3 hari terakhir ini sibuk dengan parasetamol, padahal isu ini sebenarnya kalau di bidang penelitian, di rekan-rekan peneliti udah lewat 4 bulan yang lalu udah kita bahas ini di grup-grup peneliti di Indonesia ya, saat terbit di bulan Juni waktu itu awalnya. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, pertama-tama saya kira terima kasih kepada Ibu Dirjen ini karena apa yang disampaikan tadi sudah sangat jelas ya. Jadi riset kami ini science for science dan novelty itu yang memang dituntut untuk doctoral studies ya. Kebetulan saya dengan Pak George dan Corina ini sebagai co-promotor dari Dr. Wulan. Sekarang dia udah selesai tahun lalu dan sekarang dia lagi postdoc karena bagus ya ini risetnya, maka dia disupport oleh kampusnya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi riset penyajian hari ini saya akan bagi mohon maaf. Nah, jadi ada 4 poin. Yang pertama latar belakang, kemudian hasil riset tim kami, BRIN, ya, Mbak Wulan dan kawan-kawan. Ada 3 makalah yang sudah terbit, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, hasil riset kolega yang sama-sama melakukan riset isu tentang pharmaceutical. Kebetulan rekan dari Unsud, ya. Yang keempat kita kesimpulan dari riset saja yang kita lakukan. Baik. Mohon maaf ini saya kecilkan dulu semua. Jadi saya kira latar belakangnya tadi udah jelas disampaikan Bu Dirjen bahwa bahan-bahan pencemar baru atau emerging kontaminan, misalnya produk farmasi, antibiotik, sampah plastik itu juga emerging pollutant yang menjadi perhatian di tingkat global. Jadi karena mungkin sampah plastik udah hampir 1 tahun, 2 tahun, jadi tidak semeriah produk farmasi ini ya. Nah itu. Yang berikutnya adalah kita harus pahami Bapak Ibu sekalian terkait dengan buangan air limbah domestik yang terdeteksi mengandung konsentrasi tinggi terkait dengan kontaminan organik. Ini penelitian Diskoski ya. Yang penelitiannya itu dilakukan tahun 2012 bulan Oktober dan dipublikasi pada jurnal yang sama terkait tentang emerging pollution, yaitu produk-produk kecantikan mungkin ya, personal care product, pharmaceutical drug, dan juga terkait dengan stimulan. Jadi emerging pollutant itu atau kontamin itu sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Nah ini penelitiannya itu yang dilakukan oleh Ibu Diskovski ini dan juga rekan-rekan dari Kelautan Perikanan menunjukkan bahwa konsentrasi salah satunya itu sejenis parasetamol yaitu ibuprofen kandungannya cukup tinggi di sungai ya. Fokus pada parasetamol, jadi riset yang kita lakukan, tim kami ya, dilakukan sejak tahun 2017, yaitu tepatnya September 2017 dan 2018 untuk di lapangan. Dana yang kita peroleh dari Kemenristek Dikti, dulu namanya Kemenristek Dikti,
selama 3 tahun, Bapak Ibu sekalian, bagian dari doktoralnya, melibatkan peneliti dari BRIN dan juga dari Inggris. Ya. Nah, ini yang kedua, bagian kedua hasil riset kami ya, karena riset ini science for science, maka outputnya harus publikasi. Nah, ini kita terbitkan di jurnal International Q1. Jadi Q1 itu yang terbaik ya, kan ada Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, dari 3 makalah yang diterbitkan, 1 makalah riset lapangan. Yang kedua adalah eksperimen di laboratorium. Yang nomor 2, efek short term exposure, jadi paparan paracetamol dalam jangka pendek pada gonad blue mussel. Ini jenis ada di subtropik ya. Kemudian long term exposure pada kerang yang sama tapi lebih lama, yaitu 24 hari. Hasilnya kita mulai dari yang paper yang pertama. Saya akan sajikan paper yang pertama dan yang ketiga aja saat ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi lokasi riset yang kita lakukan itu di 5 lokasi, yaitu di Muara Angke, Ancol, Tanjung Priuk, dan Cilincing di Teluk Jakarta. Nggak tahu kelihatan nggak gambarnya. Kemudian di Pantai Eretan, daerah padat penduduk ya, di arah ke Cirebon ini Bapak Ibu sekalian. Detail penjelasannya kelihatan nggak ini Bapak Ibu sekalian? Jadi di Eretan B itu adalah rural area, daerah pedesaan ya, rural ya. Di daerah Kandang Haur, daerah Indramayu, dengan sistem sanitasi yang buruk. Di Angke juga sama ya, di Jakarta Barat, padat penduduk, sanitasi yang tidak baik, ada pasar tradisional, ada juga sampah dan macam-macam ya. Yang di Ancol itu di Jakarta Pusat, pilihannya ya, di Jakarta tengah ya, dari Teluk Jakarta, di muara Sungai Ciliwung ya. Kemudian yang Priuk itu daerah industri perkapalan ya. Yang Cilincing sama saya kira dengan yang di Angke. Nah, ini kira-kira hasilnya. Karena kita tidak hanya mengukur paracetamol, tapi parameter-parameter lain juga kita ukur. Misalnya parameter fisik, suhu air, padatan tersuspensi, arus, dan macam-macam itu sebenarnya kalau kita lihat aman bagi biota. Untuk logam berat yang terlarut umumnya aman, ada beberapa ya, 1-2 mungkin yang melebihi baku mutu. Kalau nutrien memang semuanya melebihi baku mutu, misalnya amonia, nitrat, dan total fosfat. Sedangkan untuk yang lain, poliklorbifenil, pestisida di bawah ambang baku mutu ya. Nah, untuk paracetamol, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini grafiknya, moga-moga kelihatan. Jadi di aksis Y itu antara 0 sampai 700, sedangkan aksis X-nya itu adalah lokasi sampling. Jadi kalau dari sampling ini, 2 di antara 5 lokasi sampling kita mendeteksi paracetamol yang relatif 110 ini menjadi relatif tinggi, artinya kita ada pembanding baik di antar lokasi di utara Jawa juga dengan beberapa pantai di luar negeri. Kalau di luar negeri, misalnya Angke itu tidak jauh berbeda dengan pantai di utara Portugis. Itu sekitar 548 nanogram per liter. Kalau dengan Brasil, kita lebih tinggi ya.
Tapi ada juga di Mediterranean yang konsentrasinya mencapai 1000 nanogram per liter atau sama dengan 1 mikrogram per liter. Itu hasil paper pertama. Nah, untuk eksperimen terhadap paparan jangka panjang parasetamol pada kerang biru atau Metellus edulis ya. Kalau di Indonesia kan kerang hijau namanya. Kalau berbeda spesies jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media ya. Jadi ini eksperimennya satu kontrol dengan 3 perlakuan. Kita menggunakan konsentrasi 40, 250 dan 1000 nanogram. Kita memilih konsentrasi ini disesuaikan dengan tren yang ada di global. Jadi ada yang tadi kan sampai 1.200 nanogram per liter, ada yang 35. Nah, makanya kita bikin di Indonesia antara 400 sampai 600 ya. Tidak terdeteksi sebenarnya, antara tidak terdeteksi. Nah, ini kita bikin selangnya. Dilakukan 2 replikasi menggunakan kerang ukuran 30 sampai 50 mm panjang kerangnya ya, dan diekspos selama 24 hari. Untuk mempertahankan konsentrasi yang stabil, kita lakukan namanya penambahan kontaminan secara terus-menerus. Terus parameter yang kita amati ada 3 ya, yaitu aspek histopatologinya, integritas lisosom. Lisosom ini adalah bagian dari sel, organ sel, dan juga mitokondrial RNA analisis. Ini bagian dari sel juga nukleus ya. Jadi pada press conference sekarang ini saya akan menyajikan fokus pada histologinya, karena dengan histologinya aja sebenarnya udah merefleksikan tentang pengaruh paparan parasetamol dalam jangka panjang terhadap perkembangan gonad atau sel telur ya pada kerang biru. Nah, ini Bapak Ibu sekalian hasilnya. Yang Y ini adalah persentase gangguan ya, respon ya, bagaimana ya. Yang di bawah, yang X ini adalah parameternya. Dan ini eksperimennya diekspos, ini indikator, sedangkan ini exposure-nya 40, 250 dan 100 mikrogram atau kita sebut 1000 nanogram. Nah, rekan-rekan media, saya ingin fokus di yang warna merah ini, yaitu follicle degradation, gamete degradation, dan atresia, karena ini sangat berhubungan. Kalau kita perhatikan dari nilai-nilai ini, exposure terhadap parasetamol, terhadap perkembangan gonad ini, kalau kerangnya betina, biasanya kita sebut telur ya, sel telur, potensi menjadi telur. Sedangkan yang untuk jantan itulah gamet, sperma ya, sperm. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian konsentrasinya, kecenderungannya sperm lebih mudah terpengaruh, knockdown ya. Jadi dengan 40 nanogram selama 24 hari mereka akan berkurang penurunan sampai gamet 50%, antara 50 sampai 60%. Sedangkan pada sel gonad telur itu antara 70 sampai 80. Yang menarik adalah kerusakan gonad itu sendiri di sini. Ya. Kita lihat nyata bahwa pada konsentrasi rendah sekitar 40, sedang penurunan ya, kerusakan ya sistem reproduksi pada kerang, kita istilahkan begitu, dan sangat rendah ya, artinya knockdown gitu ya, hanya 10% saja yang viable terhadap kelangsungan hidup kerang. Nah, itu. Ini di eksperimen. Nah, degradasi follicle artinya berbagi konsentrasi paparan.
Itu eksperimen keduanya. Di situ kita ingin ambil contoh, ini rekan-rekan di Unsud juga, Ibu Hidayati melakukan juga kajian tentang emerging kontaminan di 4 kabupaten, yaitu di Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan. Memilih 2 lokasi ya besar, lokasi budidaya dan lokasi non budidaya. Jadi kita perhatikan bahwa parasetamol tidak ada hubungannya dengan kegiatan budidaya. Ini yang penting. Tapi ini eksperimen memang terkait emerging kontaminan, tidak saja yang diukur parasetamol, tapi juga antibiotik, oksitetrasiklin terutama. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu sekalian, konsentrasi acetaminophen, atau sebenarnya ini sama dengan parasetamol ya, di wilayah budidaya dan non budidaya. Kita lihat di sini, ini konsentrasi dalam nanogram per liter di 4 kabupaten, di 2 lokasi. Kalau yang merah, hijau, biru ini di daerah budidaya, yang ini non budidaya, di kanal-kanal ya, saluran-saluran air. Nah, bisa kita lihat ini adalah Whisker box, kita sebutnya ininya. Jadi kalau membacanya biasanya ini 25% konsentrasi banyak di sini atau 75%. Jadi range-nya itu kalau kita bikin sebaran normal begini. Nah, rata-ratanya itu sekitar 5,5 kalau di Brebes. Itu di inlet, kalau ditambak ini ya. Ditambak. Kalau di tempat luarnya tambak sangat kecil. Sama juga dengan ini yang di Tegal ya. Inletnya itu malahan mengandung parasetamol. Kalau kita bandingkan dengan yang kuning nih, satu baik di Brebes, Tegal, itu kecenderungan yang di tempat di saluran-saluran air biasa kanal ya, itu lebih tinggi itu parasetamolnya. Jadi acetaminophen atau parasetamol ditemukan di lokasi tambak dan bukan tambak. Kemudian konsentrasi acetaminophen umumnya ditemukan di wilayah Brebes dengan rata-rata antara tidak terdeteksi sampai 55,5 rata-rata, Bapak Ibu sekalian. Maksimumnya bisa sampai kalau yang di bukan tambak itu bisa sampai 11, Bapak Ibu sekalian. Maksimumnya. Tapi rata-rata itu ada di 4. Ini tanda rata-rata. Dari situ saya simpulkan bahwa konsentrasi parasetamol di pesisir Teluk Jakarta terdeteksi tidak terdeteksi berkisar antara tidak terdeteksi sampai 610 nanogram per liter. Konsentrasi ini relatif tinggi seperti yang saya tadi sebutkan dibandingkan dengan beberapa perairan di baik di Australia, saya kira sudah ada di Australia penelitian, juga di Korea. Paparan jangka panjang dengan konsentrasi mau rendah, mau tinggi, akan menyebabkan gangguan fungsi reproduksi pada jenis kerang. Ini pada level laboratorium, tapi kita tidak tahu kalau ini misalnya terjadinya di alam, di nature, karena kan di alam bisa ada proses sinergi atau saling menghilangkan juga bisa. Saya kira itu dari saya. Semoga cukup 15 menit presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Jainal. Saya mengundang Ibu Prof. Eti. Sudah siap, Ibu Prof? Sudah, Pak. Silakan, Sudah. Ibu. Silakan. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih. Tadi saya minta tolong teman-teman dari KLHK untuk ini men-share bahannya karena kebetulan saya mohon maaf lagi di lapang. Ya. Pak Firdaus bisa share screen, Pak Firdaus. Ya. Silakan, Ibu.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua ya. Yang terhormat Ibu Dirjen ya, yang terhormat Bapak PLT Dirjen dan tentu Pak Nunu ya sebagai moderator serta para direktur dan teman-teman semua dari KLHK serta para wartawan ya yang kami hormati. Ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sekali ini saya sudah diberikan kepercayaan. Saya mungkin karena saya orang ekotoksikologi, jadi saya melihat dari sisi paracetamolnya begitu ya, yang akhirnya mengakibatkan si laut ini terkontaminasi dan kemudian dampaknya ya, serta sebaiknya pengelolaannya seperti apa sih gitu ya. Saya coba ingin menjelaskan yang seperti ini, mudah-mudahan waktunya bisa ini. Slide berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Sedikit saya mungkin ingin menjelaskan dulu ya, apa sih sebenarnya paracetamol. Mohon maaf, saya bukan dokter, tapi secara kebetulan memang paracetamol ini memang sangat menarik gitu ya, sehingga sering dijadikan contoh pada waktu awal perkuliahan ekotoksikologi itu biasanya salah satu kenapa obat bisa menjadi racun, walaupun obat yang selama ini bebas dijual di pasaran gitu ya. Itu jadi paracetamol sendiri sebetulnya ditemukan tahun 1893 ya, dan dia berfungsi untuk analgesik dan antipiretik ya. Jadi untuk nyeri ya, dan antipiretik itu untuk demam ya, sehingga memang ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat kita ya, terutama orang yang sakit kepala, pusing, demam, ada nyeri mulai dari yang rendah sampai yang sedang itu biasanya juga menggunakan paracetamol gitu ya. Sakit ringan apapun biasanya juga banyak yang menggunakan paracetamol gitu. Nah, yang jelas memang ini banyak sekali digunakan, bahkan pada pasca operasi pun juga ini digunakan juga ya dengan dosis yang agak tinggi gitu ya. Nah, selama ini paracetamol ini dijual bebas ya. Tapi namanya dijual bebas ya tentu saja masyarakat pun mengkonsumsinya tanpa konsultasi dulu dengan dokter ya. Bahkan kalau kita pergi ke warung-warung, hampir semua warung itu menjual paracetamol. Buktinya apa? Boleh Bapak dan Ibu tanya di warung manapun jual Panadol enggak? Jual Mixagrip enggak? Ya. Dan jenis-jenis yang lainnya, merek-merek yang lainnya. Nah, biasanya selalu ada gitu ya. Nah, sehingga di perkampungan pun juga kalau membeli obat yang paracetamol itu ya hampir sama dengan membeli permen gitu ya. Nah, sebetulnya paracetamol ini pada dosis yang sudah direkomendasikan oleh dokter itu aman. Ya, karena paracetamol sama halnya dengan makanan pada umumnya kalau dikonsumsi melalui mulut gitu ya. Jadi dia akan cepat sekali diserap begitu ya. Kemudian nanti ekskresinya ini akan melalui urin itu sampai 90 sampai 100%. Tapi selama ini ada satu penelitian yang mengatakan bahwa ternyata ada 5% yang seringkali itu agak susah untuk dikeluarkannya dari tubuh begitu ya. Nah, sementara dosis yang tinggi ini memang bisa mematikan. Kenapa? Karena yang namanya juga orang biasanya dimanfaatkan di negara-negara maju ini memang untuk percobaan bunuh diri gitu ya. Itu sehingga akhirnya di negara maju ini memang penggunaannya sangat dibatasi ya gitu. Ya sebagai contoh nih misalnya di Amerika tahun 2006 itu sempat ada 160.000 kasus keracunan akibat paracetamol dan 100 diantaranya meninggal. Ya. Di Inggris ya tahun 50 sampai tahun 70-an itu ternyata keracunannya naik. Ya karena memang dipakai untuk percobaan bunuh diri tadi ya. Yang jelas memang overdosis yang terjadi di beberapa negara maju ini itu seiring dengan berjalannya waktu ternyata semakin meningkat ya. Di Denmark, Australia, Skotlandia, Singapura, pokoknya berbagai negara maju ini pun juga sama ya. Jadi terjadi kenaikan overdosis ya, itu hampir kurang lebih 400% gitu ya. Sehingga memang
tentu saja perlu hati-hati di dalam penggunaan parasetamol ini. Ya, walaupun obatnya obat ringan, tetap saja ya obat itu racun gitu ya. Sehingga tentu ini perlu konsultasi dengan dokter ya. Sayangnya ini ketidaktahuan masyarakat dan masyarakat kita yang kadang abai ya terhadap hal-hal yang seperti ini dan inginnya instan. Kalau pusing ya seperti simsalabim gitu ya, 5 menit langsung sembuh gitu. Sehingga akhirnya konsumsi parasetamol ini meningkat dari waktu ke waktu gitu ya. Oke, mohon slide berikutnya. Halo. Slide berikutnya. Baik. Nah, jadi kalau dugaan saya, kenapa ada kontaminasi pada parasetamol tadi ya, parasetamol yang ada di perairan itu, walaupun jumlahnya masih sangat kecil gitu ya. Nah, ada kemungkinan mungkin ada sebagai ekskresi ya, karena kita tahu bahwa pada masa pandemi ini banyak sekali orang yang sakit demam ya, dan tentu saja untuk menyembuhkannya yang paling gampang kan langsung beli ke warung gitu ya. Nah, tapi biasanya untuk ekskreta dari manusia itu ya dari kajian-kajian itu maksimal hanya 5% gitu ya. Kemudian bisa juga kemungkinan masyarakat itu ada yang membeli tapi tidak diminum ya, nggak sempat minum atau entah bagaimana dibuang gitu ya. Ada kemungkinan yang lainnya lagi, kemungkinan kadaluarsa ya, ada obat kadaluarsa di dalamnya ada parasetamol dibuang. Ya, bisa juga ini bukan tidak mungkin juga ya. Ada industri farmasi misalnya karena ada satu dan lain yang bermasalah misalnya atau ada kerusakan dan sebagainya sehingga ini bocor gitu ya. Tapi bisa juga karena memang ada IPAL-nya sendiri karena satu dan lain hal masuk ke dalam akhirnya masuk ke dalam IPAL ya, dan akhirnya IPAL-nya ternyata juga tidak dikelola dengan baik sehingga akhirnya juga bocor ya. Tapi bisa juga kemungkinan terjadi ada oknum ya, karena ini bukan tidak mungkin ya, oknum pengumpul B3 yang ternyata juga akhirnya membuang sembarangan, karena bukan tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Oke, next slide. Ya. Nah, sebetulnya ya, pada waktu dosisnya yang dikonsumsi itu normal ya, sebetulnya ini tidak akan ada masalah gitu ya. Karena si parasetamol itu akan dimetabolisme di hati ya oleh enzim-enzim mikrosomal yang terdapat di dalam sel hati. Untuk selanjutnya nanti si parasetamol ini akan dibiotransformasi melalui reaksi konjugasi ya dengan asam glukuronat atau asam sulfat ya, dan sistein, serta bisa juga dengan metabolit hidroksilasi ya dan deoksilasi ya. Itu. Nah, kemudian sisanya kalau masih ada sisa biasanya sekitar 5%-an itu masih akan dibiotransformasi lagi. Siapa yang menghancurkan lagi itu? Tidak lain adalah satu enzim yang berasal dari retikulum endoplasma yang namanya salah satunya adalah sitokrom P450 gitu ya. Nah, sehingga akhirnya ini akan diekspresikan ke urin ya dalam berbagai bentuk gitu ya. Oke, next slide. Ya. Nah, sebetulnya ya kalau kita berbicara tentang apakah ada kemungkinan dia sangat membahayakan di dalam lingkungan perairan ya. Nah, biasanya salah satu yang kita lihat itu adalah dari waktu paruhnya ya. Atau seringkali diistilahkan kalau di dalam kimia itu tes tengah gitu ya, waktu paruh. Waktu paruhnya yang kebetulan si parasetamol ini relatif pendek. Nah, terbukti dengan ada 95% yang mampu dimetabolisme oleh hati. Ya, dan maksimal 5% itu dari hasil penelitian itulah yang ke lingkungan. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kira-kira dari manusia berapa sih jumlahnya? Ya, 5% dari sekali makan itu 500 mg. Nah, masuk ke dalam laut nanti kalau ini diencerkan oleh laut, dibawa oleh arus ada macam-macam arusnya kan, ada arus
pasang surut, ada arus Coriolis, ada arus bibit dasar, ada macam-macam di situ ya, sehingga memang jumlah kelingkungan itu biasanya akan kecil sekali gitu ya. Nah, dan karena memang waktu paruhnya pendek dan jumlahnya juga sedikit begitu ya, sehingga akumulasinya pun juga kemungkinannya potensinya akan sangat sedikit begitu ya. Nah, sehingga kekhawatiran seperti kemarin teman-teman yang menanyakan bahwa gimana sih ini, jangan sampai ini akhirnya berbahaya untuk manusia. Nah, kalau lihat dari kajian-kajian sebelumnya, kelihatannya kecil ya, walaupun dia emerging pollutant ya, emerging pollutant, tapi kalau lihat dari sini kelihatannya kecil begitu ya. Slide berikutnya. Nah, namun demikian, kalau penggunaannya berlebih tentu akan menjadi masalah. Apapun saya kira. Nasi aja kalau kita makannya berlebih, misalnya makan 1 piring, jadi makan 5 piring. Mungkin orang akan kemerdekaan gara-gara si alat pencernaannya penuhan, tidak bisa lagi untuk melakukan gerakan peristaltik. Sehingga akan sakit begitu ya. Nah, apalagi ini ada bahan aktif ya yang merupakan sintetis pula gitu ya. Nah, jadi kalau si paracetamol ini masuk ke dalam tubuh, ini sama halnya dengan makanan yang lainnya, melalui makan ya, dia akan diserap ke dalam usus ya, karena biasanya akan terjadi bukan di lambung biasanya ya, tapi akan terjadinya itu di dalam usus ya, usus halus. Nanti dari situ masuk ke dalam darah, dibawa ke hati. Untuk apa? Untuk detoksifikasi. Nah, sehingga bahan-bahan yang tidak dikenal seperti paracetamol itu tentu saja akan dimetabolisme. Ya, pada metabolisme ini paracetamol akan dibiotransportasi melalui reaksi konjugasi dengan asam glukuronat atau dengan mucial. Kemudian nanti diekskresikan melalui urin. Namun seperti yang tadi sudah disampaikan, masih ada 5% yang belum selesai biotransformasinya. Nah, sisanya akan dibiotranspormasi oleh sitokrom P450. Ya, sehingga akhirnya nanti akan teroksidasi menjadi N-asetil P-benzoquinone atau yang kita kenal dengan NAPV1 ya. Dan tentu saja ini adalah bahan yang cukup toksik dan sifatnya reaktif. Nah, dalam jumlah yang sedikit sesuai anjuran dokter, ini akan selesai oleh sitokrom P450. Tapi kalau ini jumlahnya berlebih, maka tentu saja karena tadi cukup banyak ya, maka dia akan bereaksi dengan penyusun membran di dalam sel hati. Misalnya salah satunya dengan fosfolipid. Sehingga dari situ akhirnya akan dihasilkan radikal bebas. Dan setelah itu akan terus-terusan terjadi reaksi oksidasi yang berantai. Nah, saking banyaknya sisa tadi akhirnya akan mengakibatkan komposisi membran sel hati itu menjadi berubah. Dan akhirnya akan merusak membran sel hati. Gitu. Apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya biasanya bisa kita lihat di dalam darah. Kalau lipid peroksida di dalam darahnya banyak, itu menjadi indikator untuk kerusakan hati yang pertama. Ya. Dan kemudian kalau ini terus banyak, kalau hanya sedikit akan ada regenerasi. Tapi kalau tidak, maka kerusakan hati akan terjadi terus-menerus sehingga akan terjadilah nekrosis. Ya, dan kemudian nanti akan terjadi kerusakan hati yang fatal ya, dan ujung-ujungnya akhirnya akan mengganggu pencernaan dan metabolisme gitu ya. Karena salah satunya saya mohon maaf karena waktunya sangat pendek tidak bisa menjelaskan di sini ya. Dari paracetamol ini salah satunya itu akan merangsang asam lambung juga ya, sehingga akhirnya juga pada kasus-kasus tertentu itu malah bisa sampai akhirnya si lambung itu bisa bolong gitu gara-gara terlalu banyak dan terus-terusan diiritasi oleh asam lambung. Oke, next slide. Saya kira ini tidak perlu saya jelaskan terlalu panjang. Slide berikutnya saja. Nah, yang jadi masalah ya, begitu hati ini menjadi rusak, maka akan ada terusan-terusan yang lain gitu ya. Kenapa? Karena hati itu akan mengatur glukosa darah ya. Dalam hal ini kalau kita mengkonsumsi karbohidrat akan diuraikan menjadi glukosa
glukosa dibawa ke hati, di dalam hati akan dirubah menjadi glikogen. Dalam kondisi yang normal, tentu si hati ini akan mengandung glikogen yang cukup. Tapi begitu ada masalah, nanti akan terjadi masalah gangguan pada hati berupa terjadinya hipoglikemik atau hiperglikemik. Nah, ternyata bukan hanya itu. Nah, karena membran sel hati juga rusak, maka keseimbangan, ada istilah sodium potasium pump, ya, jadi pompa NaK ini juga akan terganggu, ya, sehingga akhirnya akan terjadi pemasukan Na, kalsium, dan air juga ini akan terganggu, ya, sehingga akhirnya air yang ada di dalam sel itu menjadi banyak begitu, ya, sehingga akhirnya si sel ini menjadi bengkak, ya, karena sitoplasmanya menjadi membesar. Kemudian yang lainnya lagi bisa terjadi degenerasi lemak, ya, penumpukan lemak di tubuh hati, ya, dan di dalam hati sendiri ada pembentukan lemak sehingga akhirnya berlebih, ya, yang terjadi. Nah, kemudian yang lainnya lagi, ya, biasanya dengan adanya kerusakan hati maka SGOT itu akan dilepas. Dan kalau SGOT dilepas, ya, maka ini merupakan satu ciri bahwa sudah terjadi kerusakan hati. Hanya nanti jumlahnya banyak atau sedikit, nah nanti kita akan bisa mengetahui kira-kira dilepasnya di mana, gitu ya. Apakah hanya di sitoplasma atau di mitokondria. Gitu. Karena SGOT itu sekaligus juga mencirikan disfungsi dari mitokondria. Baik, yang selanjutnya. Nah, jadi saya sekalian tadi sedikit ingin ini, ya. Ada teman-teman wartawan tadi yang menanyakan, kalau gitu kenapa sih masih belum di ini, padahal penelitian mengenai emerging pollutant ini sudah cukup banyak begitu, ya. Tapi kok kenapa belum diatur gitu, ya. Begini, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang saya tahu reseptor untuk, nanti saya akan sambungkan ke pertanyaan Bapak walaupun hanya mungkin sangat singkat gitu, ya. Reseptor untuk paracetamol ini selama ini beberapa sangat banyak peneliti itu hanya menemukan di hati paling banyak, kemudian di alat pencernaan, dan masih ditemukan juga di ginjal, tapi relatif hanya sedikit. Begitu. Sehingga kalau ada reseptor masuk, ya, maka dugaan yang terganggu itu adalah hati, yang pertama, ya, yang kedua sistem pencernaan, dan yang ketiga ginjal. Dan yang berikutnya tentunya adalah kerusakan turunan akibat dari terganggunya hati, sistem pencernaan, dan ginjal ini. Nah, sehingga, ya, satu penelitian ini tentu saja kalau hanya baru 1, 2, 3, 4 itu belum bisa dijadikan sebagai acuan untuk membuat aturan. Apalagi ketika tadi Pak Jainal menyampaikan bahwa ada oosit atresia. Kemudian dilihat dengan menggunakan histologi, begitu, ya. Nah, sehingga saya tadinya berpikir ini di lapang gitu, ya, penelitiannya gitu, ya. Kalau di lapang lebih ini lagi, ya, ternyata ini percobaan gitu, ya. Namun begitu masuk ke oosit atresia ini, terus terang ini menjadi pertanyaan buat saya, ya, pertanyaan yang cukup menggelitik begitu, ya. Karena selama ini tidak ada reseptornya, gitu, ya, di ovari ataupun pokoknya di alat reproduksi itu tidak ada reseptor, begitu, ya, begitu. Dan untuk membuktikan apakah benar itu karena terjadinya si kerusakan tadi disebabkan oleh paracetamol atau bukan, ini pun juga relatif susah. Nah, kenapa? Karena preparat histologi itu sangat sulit untuk menunjukkan bahwa ini terjadi karena paracetamol. Selama ini kita belum bisa menemukan ada satu bahan pewarna yang bisa melihat bahwa di situ ada penumpukan paracetamol. Agak berbeda dengan kalau kita melihat logam berat. Jadi logam berat, kalau misalnya kita papar dengan menggunakan logam berat, kemudian kita lihat di dalam histopatologi ternyata di situ ada kerusakan. Kemudian kita ingin melihat kerusakannya ini penyebabnya apa sih?
logam berat atau bukan? Ini masih bisa dilihat. Nah, kenapa? Karena memang ada pewarna yang cocok untuk itu, ya. Biasanya menggunakan karat nitrat. Sehingga kita bisa yakin bahwa penyebab dari kerusakan ini adalah logam berat. Nah, sementara paracetamol ini belum ada yang membuktikan begitu, sehingga kadang-kadang masih ini. Dan namanya satu penelitian itu kan debatable ya. Satu peneliti bisa saja didebat oleh peneliti yang lain. Walaupun saya dengan Prof. Jainal ini sahabat, udah kayak saudara sendiri begitu ya. Tapi kan kalau untuk keilmuan boleh dong saya menyatakan, Pak kok bisa sih ada oosit atresia, kok bisa sih di situ kena ke sperma, sementara di situ reseptornya nggak ada, buktikan dulu dong gitu ya. Nah, sehingga bisa saja. Nah, sehingga satu penelitian itu tentu nggak bisa langsung dijadikan sebagai bahan untuk langsung dijadikan aturan gitu ya. Jadi ini perlu pengkajian yang lebih jauh lagi tentang ini begitu ya. Oke. Agak di ya, waktunya ya. Sedikit, ya. Sedikit lagi Pak. Ya. Silakan. Nah, kemudian satu lagi ya yang mungkin ingin saya ini kelihatannya memang perlu penelitian yang lebih jauh lagi ya, karena saya agak khawatir jangan-jangan oosit atresianya itu gara-gara si hewan percobaannya tadi tidak jadi melakukan pemijahan karena lingkungan yang tidak cocok, sehingga begitu lingkungan yang tidak cocok itu si oosit itu akan diserap kembali ya. Jadi si reproduksi sel-sel reproduksi itu bisa diserap kembali ya, sehingga akhirnya bisa mengakibatkan kita salah mengambil kesimpulan. Nah, yang kedua bisa juga karena memang ternyata dia sudah melepaskan, sehingga yang tersisa tinggal oosit yang sudah atresia tadi gitu ya. Jadi banyak sekali yang perlu dibuktikan kembali saya kira dari penelitian ini ya. Oke, next slide dikit lagi Pak ya. Mohon maaf. Oke, ya. Nah, sehingga sekarang kalau ini kan suka banyak juga nih yang bertanya, gimana sih ekosistem perairan? Nah, kalau melihat dari jumlah 600 nanogram per liter, itu kalau ada katakanlah yang sisa 5% yang toksik tadi ya, itu sifatnya dengan hanya 600 nanogram itu memang non akut. Ya, jadi tidak langsung mematikan, sehingga ketika ada berita di TV bahwa ini banyak ikan mati gara-gara paracetamol, saya juga itu rasanya pernyataan yang kurang ilmiah begitu ya. Karena ini tidak akan mematikan dalam jumlah yang segini gitu ya. Tapi kalau potensinya terus-terusan ada ya, kalau ini tidak jadi bisnis as usual, maka tentu saja di sini ya bisa ada gangguan. Tapi menurut saya gangguan itu lebih ke hati, pencernaan, dan sedikit ke ginjal gitu ya, dan dampak fisiologis sekundernya gitu ya. Nah, sehingga yang ada itu kemungkinan ada dugaan saya, kalaupun misalnya di dalam mikroorganisme ada reseptor, ya kemungkinan nanti ada gangguan itu kepada mikroorganisme gitu ya. Nah, tapi dan tetap ini harus diperhatikan karena lingkungan merupakan satu sistem yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Oke, next slide sedikit lagi. Mohon slide berikutnya. Sebentar. Di sini lagi azan. Atau saya inikan aja ya. Jadi kalau sudah seperti itu pengelolaannya seperti apa? Nah, menurut saya ya kita harus mencoba untuk menyadarkan seluruh lapisan masyarakat bahwa tidak boleh lagi mengkonsumsi obat sembarangan. Apapun yang diinikan ya, yang dikonsumsi obat itu harus dikonsultasikan ke dokter. Dan mungkin yang berikutnya itu barangkali mungkin nanti perlu satu kajian bersama begitu ya. Apakah kita
perlu meninjau peredarannya atau penjualan dari paracetamol ini ya, karena saat ini merupakan obat bebas begitu ya. Nah, ada kemungkinan juga kita misalnya katakanlah melihat negara maju, mereka sudah mulai membatasi peredarannya. Nah, mungkin kita akan melakukan seperti itu mungkin ya. Kemudian saya kira kita juga yang paling penting lagi, kita harus mengubah paradigma masyarakat yang serba instan ini ya, menjadi tidak instan lagi gitu kan. Kemudian juga yang perlu dilakukan lagi adalah sosialisasi ya, kepada masyarakat bahwa apapun yang di ini, kalau lingkungan mau bersih, mau sehat, mau nyaman ya, saya kira setiap individu ini ya harus peduli lingkungan, karena pemerintah ini bukan tukang bersih-bersih gitu loh. Itu sehingga kalau saya lebih senang terkait dengan lingkungan ini, Dok, kita mulai dari diri sendiri, dari yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Setelah kita mampu melakukan, ya kita tularkan kepada yang lain. Jangan selalu menyalahkan, hanya bisa menyalahkan ini, menyalahkan itu. Kalau menyalahkan gampang lah saya kira. Ya, tapi kita harus mencari solusi yang terbaik dari semuanya. Oke, selanjutnya sedikit lagi. Ya, nah sehingga yang paling penting menurut saya adalah gimana caranya kita membatasi penggunaannya ya, dan bagaimana dengan yang sudah ada. Nah, yang sudah ada, kalau kita sudah mulai membatasi penggunaan dan masyarakat sudah sadar bahwa obat itu adalah racun, ya, maka saya kira laut yang sangat dinamis, punya kapasitas asimilatif yang juga cukup tinggi, asal jangan terlewati, begitu ya. Jumlah tersebut, saya kira asal jangan ditambah lagi dengan dari yang lain, itu bisa terencerkan. Ya akhirnya lama-lama ya bisa menjadi tidak terdeteksi, seperti yang tadi disampaikan Jainal di lokasi lain ya, tidak terdeteksi karena memang sudah terencerkan dan juga sudah ada yang menyerap dan lain sebagainya. Saya nanti akan hilang. Oke. Next slide. Nah, sehingga yang paling penting lagi adalah jangan abai, ya. Kita sebaiknya melakukan sosialisasi secara kontinu, ya, bahwa obat ini adalah racun yang nanti bisa menjadi emerging polutan. Dan kalau ini sudah ada di lingkungan, ya tentu bisa kembali lagi ke diri kita sendiri, gitu ya. Dan jika salah pun juga memang konsumsi obat ini bisa menjadi penyakit ya, dan lingkungan akhirnya menanggung akibatnya ya. Jadi untuk penggunaannya harus tanya kepada yang ahli, dan barangkali yang perlu lagi adalah kita harus membatasi peredaran paracetamol. Kemudian yang perlu kita ingat lagi ya, bumi kita ini hanya satu tempat kita hidup ya. Jadi jika mau sehat ya harus dipelihara sebaik-baiknya ya. Jangan apa-apa nunggu pemerintah. Jumlah petugas pemerintah itu sedikit deh gitu ya. Dan bukan tukang bersih-bersih. Mulai dari diri sendiri. Pokoknya gimana caranya kalau kita ingin sehat, ingin ini ya lakukan yang terbaik untuk lingkungan ya. Jangan hanya mengeluh, jangan hanya kita menuduh ini itu gitu ya. Oke, sedikit lagi. Nah, satu yang ini. Ya saya kira memang di dalam satu, apalagi kalau ini jadi disertasi, dan kalaupun bukan disertasi, ini hanya postdoc begitu ya. Memang di dalam paper itu, kalau memang mau keluar pada jurnal yang internasional dengan terindeks Scopus Q1 misalnya, ya memang harus ada kebaruan gitu ya. Kalau yang lain sudah banyak, biasanya enggak gitu ya. Nah kebetulan paracetamol ini barangkali penelitiannya itu lebih ke manusia ya, lebih ke hewan coba begitu ya. Ini sudah banyak sekali. Ya, tapi dampaknya pada ekosistem perairan memang belum ada gitu ya. Nah, tapi mohon yang seperti ini ya jangan terus kalau ada langsung disambar dijadikan ini ya, itu karena saya juga sudah menyatakan ya bahwa untuk yang penelitian yang dilakukan Prof. Jainal dan kawan-kawan ini saja, saya aja tadi kan sudah mengkritik ya tentang tentang apa namanya reseptornya. Loh kok bisa sih ke ovari, bisa sih ke testis, padahal di situ nggak ada reseptornya gitu ya. Jadi saya kira mohon ini tidak dijadikan sesuatu yang wah dulu begitu ya, sebelum penelitiannya tentu selesai, dan penelitian yang satu itu belum
belum bisa kita katakan ini akan bahaya dan sebagainya. Jadi kita lihat dulu lah ya, karena memang penelitiannya ini sangat minim, belum ada lah boleh dikatakan. Satu lagi kayaknya setelah ini. Oh, udah selesai kayaknya. Rasanya udah selesai. Nah, itu mungkin saya ingin mengingatkan itu saja ya. Karena saya kira memang kita harus menghentikan pencemaran dimanapun ya, karena yang ada dimanapun pencemaran pasti akan jatuh ke air melalui deposisi basah ataupun deposisi kering, akan ditarik ya ke tanah. Nanti dari tanah ya melalui deposisi kering, pada waktu ada deposisi basah, pada waktu hujan itu semua akan mengalir ke dalam air ya, dan ujung-ujungnya akan bermuara ke laut. Sehingga memang kita harus menghentikan pencemaran. Insya Allah bersama kita akan bisa menghentikan pencemaran ini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Prof. Ety Riani. Ya, mohon maaf kepanjangan. Apa-apa Bu, menarik. Bapak Ibu, narasumber sudah masuk saya kira beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Mas Pijar Anugrah, BBC News Indonesia. Ini ditujukan ke Ibu Pipin. Saya kira ada 1, 2, 3 pertanyaan. Mungkin bisa ditambahkan nanti dengan oleh Pak Sigit, begitu ya. Kemudian dari Mbak Laumi, dari CNN juga, ditujukan untuk Prof. Jainal dan Prof. Ety. Mungkin saya bacakan, Bu Ety ya. Prof. Jainal saya kira bisa melihat di laptopnya. Apakah ada dampak tersendiri jika ikan atau karang dari Teluk Jakarta yang sudah terkontaminasi dimakan oleh manusia? Apakah aman atau seperti apa? Bagaimana dampaknya? Polutan lain yang sesungguhnya lebih membahayakan dari polutan parasetamol apa? Gitu ya. Kemudian seberapa besar dosis dari parasetamol tersebut hingga merugikan tubuh? Kemudian dari Mbak Widya, Detik Health, pertanyaan untuk Ibu Prof. Ety, terkait dugaan sumber parasetamol dari ekskresi manusia, apakah ada dugaan tingkat konsumsi parasetamol masyarakat meningkat? Yang kedua, terkait pembuangan obat kadaluarsa agar tidak berbahaya bagi lingkungan, bagaimana cara membuang obat kadaluarsa yang benar? Mungkin nanti Ibu Pipin juga bisa ini. Kemudian pertanyaan untuk Prof. Jainal dari Mbak Widya, Detik Health. Apa pertimbangan memilih lokasi sampel di 5 titik tersebut? Apa penyebab hasil temuan parasetamol berbeda di tiap titik? Apakah ada tingkat konsumsi parasetamol berbeda? Atau faktor-faktor lain? Itu saya kira bagi rekan media yang lain, kalau jika ada yang ingin ditanyakan bisa lewat fasilitas chat. Saya persilakan Ibu Dirjen, nanti Pak Sigit. Baik, terima kasih Pak Nunu. Saya coba menjawab nanti detailnya nanti Pak Sigit Reliantoro yang akan meneruskan. Jadi memang pertanyaan dari Mas Pijar nih ya dari BBC News terkait dengan pencemaran dari farmasetika lainnya dan kemudian dia masuk emerging pollutant. Memang menarik ketika kita bicara emerging pollutant. Kita bicara sesuatu yang biasanya nggak dipantau di lingkungan. Dan ada satu hal lagi, memang emerging pollutant ini baku mutunya juga WHO juga belum ada. Koreksi saya kalau saya salah. WHO tidak punya baku mutunya. Sehingga memang untuk emerging pollutant dan kemudian dijadikan baku mutu lingkungan, nah ini Pak Sigit nanti yang bisa menjawab, itu biasanya harus ada data series, pemantauan series, sehingga kita menemukan polanya. Dan dari situ kita bisa menentukan baku mutu lingkungannya. Lingkungan hidup itu peraturannya ketika kita mau menentukan sesuatu tentu saja harus berdasarkan kajian lingkungan. Nah, emerging pollutant ini memang yang masih dikaji. Dan kalau kita lihat dari penelitian yang dilakukan oleh Mbak Ulan, Prof. Jainal, ini kan baru penelitian yang pertama juga untuk terkait parasetamol. Jadi perlu ada penelitian-penelitian lanjutan yang kemudian nanti kalau memang sudah firm baru kemudian kita atur di dalam policy atau peraturan di Indonesia.
Mas Sigit, silakan bisa melanjutkan, Mas Sigit. Silakan Pak Sigit. Terima kasih Bu Dirjen. Jadi memang betul seperti yang disampaikan Bu Dirjen. Memang untuk membuat menjadi peraturan itu paling tidak ada 11 langkah yang mesti kita lakukan. Pertama, ini kan namanya emerging pollutant. Kenapa disebut emerging? Karena memang salah satu unsurnya itu dia berada dalam jumlah yang sangat kecil jumlahnya, sehingga batas deteksi peralatan itu kadang-kadang tidak bisa menjangkau di situ. Nah, jadi ini sangat tergantung dengan kemajuan alat deteksi kita. Range-nya itu kan antara mikrogram sampai nano mikrogram. Itu kalau dibahasakan sederhananya, 1 nanogram itu per liter itu adalah 1 gram dalam 1 juta meter kubik air laut. Bisa dibayangkan berapa kecilnya. Sehingga padahal sebetulnya bahan kimia ini di Eropa pun juga banyak yang berkaitan dengan farmasi itu. Ada tercatat di tahun 2019 itu ada 3.000 bahan kimia yang berkaitan dengan farmasi ini. Dan itu jumlahnya setiap hari bertambah. Sehingga kita berkejaran ini, mana yang diprioritaskan lebih dahulu untuk diatur sebagai kontaminan yang diatur. Oleh sebab itu perlu data-data tadi. Padahal untuk mengatur kan perlu data dampak terhadap kesehatan manusia, dampak terhadap ekosistem, kemudian juga kalau ada di lingkungan, dia itu dominannya akan ada di mana? Di tanah, di sedimen, di air, atau di matrik-matrik lingkungan yang lain. Sehingga caranya mengatur pun juga akan berbeda. Kemudian kalau dia ada di lingkungan, dia akan bereaksi dengan yang lainnya enggak, membentuk senyawa yang baru, atau bahkan membentuk tetap persisten gitu, juga harus dilihat. Karena itu ada konsekuensinya nanti dengan cara pengolahannya. Kemudian toksisitasnya juga harus dilihat. Salah satu ujinya kan ada uji lethal dose dan lain sebagainya, yang itu prosedurnya paling tidak ada sekian minimal 8 spesies yang memang dijadikan sebagai uji. Kemudian yang paling penting sebetulnya adalah juga ada enggak alat laboratorium kita kemampuan untuk menguji sampai batas deteksi yang memang saintifiknya valid gitu, sehingga kita bisa yakin memang ada. Tadi saya sebutkan ukurannya kan mikrogram dan nanogram, itu sangat kecil sekali. Kemudian tentu saja kalau sudah diatur, ada enggak cara memitigasinya? Kalau enggak ada, ya kenapa diatur gitu, kan akan susah sekali. Maka yang seperti ini, kemajuan teknologi untuk memitigasi kita juga sudah memiliki database-nya. Dan itu pun menurut hasil kajian kami di jurnal-jurnal ilmiah, hanya Australia yang baru mengatur itu pada level konsentrasi di air minumnya. Tapi dia belum di ambien, belum di effluent, di sumber-sumber misalnya dari industri dan lain sebagainya. Barangkali itu penjelasan kami Bu Dirjen, saya kembalikan kepada Pak Nunu. Pak Nunu, saya mau jawab pertanyaan dari Mas Pijar juga soal Silakan, Bu. apakah Silakan. ya ada kemungkinan bisa dilakukan pemantauan terhadap industri farmasi. Sangat mungkin. Dari catatan kami itu di Jakarta ada 27 perusahaan farmasi. Jadi rencananya memang akan kami panggil dan akan kami cek bagaimana melakukan pengelolaan limbahnya, juga bagaimana pengelolaan dari obat-obatan bekasnya yang sudah kadaluarsa dan sebagainya. Karena ketika obat itu sudah kadaluarsa, maka dia akan menjadi limbah B3 dan treatmentnya harus menjadi limbah B3 pengelolaannya. Demikian Pak Nunu. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Prof. Zainal dan Prof. Eti, saya kira ada beberapa pertanyaan dari Mbak Laumi CNN, Mbak Widya Detik Health, dan Mas Akil Jakarta Post. Saya persilakan Pak Zainal, nanti Ibu Prof. Terima kasih Mbak Laumi ya,
pertanyaan yang pertama, apakah ada dampak tersendiri jika ikan atau kerang dari Teluk Jakarta yang sudah terkontaminasi dimakan oleh manusia? Yang pertama, kami belum punya data ya terkait konsentrasi atau kandungan parasetamol yang ada di Teluk Jakarta. Nah, karena kita harus pahami bahwa parasetamol ini kan bukan digunakan untuk kegiatan budidaya ataupun apa ya, tapi lebih itu dampaknya ke unintended marine life. Jadi dampaknya ke hewan-hewan yang bukan memang menggunakan parasetamol atau produk-produk farmasi ya. Itu yang pertama, sehingga kita tidak tahu nih apakah terkontaminasi atau tidak. Mungkin perlu penelitian lebih lanjut. Tapi mungkin sifatnya parasetamol ini kan tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Eti ya, bahwa dia itu tidak terakumulasi. Artinya dia cepat terlarut ya, life time-nya itu pendek. Nah, tapi memang efeknya bukan ke manusia mungkin ya, tapi lebih ke populasi biota lautnya. Kalau konsentrasi itu ada sepanjang waktu, long term exposure ya, jadi terpapar sepanjang waktu. Karena kalau kita lihat penelitian, jadi saya melihat mungkin ada 6 paper ya yang sebelum tahun ini, yang publish tahun ini ada 4 yang saya tahu, yaitu dari Unsud dan kami dari BRIN ada 3, dan sebelumnya itu penelitian tahun 2012 oleh tim dari Kelautan Perikanan dan juga dari Jerman. Itu konsentrasi beberapa jenis farmaceutical ya, kontaminan itu ada di sungai-sungai di di Jakarta. Itu reportnya ada itu, terbit sama di Marine Pollution Bulletin ya tahun 2016. Jadi memang yang concern kita konsentrasinya mungkin kecil, sangat kecil, tapi terus-menerus. Mungkin dampaknya adalah ke biota aja, biota laut atau biota yang ada di sungai. Terus yang kedua, polutan lain yang sesungguhnya lebih membahayakan dari polutan parasetamol. Saya tidak sepenuhnya ingat ya, paling tidak yang kebetulan saya juga melakukan penelitian adalah arsen yang ada di ikan. Nah, ini yang penelitian kami tahun 2017 atau 16 itu arsen, tapi kan ini logam berat ya, sejenis logam ya, itu ada di jenis-jenis kerang. Ini yang mungkin yang salah satunya ya. Tapi ada lagi, misalnya kalau kata tim peneliti dari Jerman dan KKP itu yang relatif berbahaya itu misalnya oksid tetrasiklin, antibiotik. Itu risetnya kategori risknya cukup berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Kalau parasetamol ini kategorinya risikonya insignifikan sampai moderately berbahaya. Itu yang dilakukan riset oleh teman-teman di Unsud ya. Kalau antibiotik, ini antibiotik kan pharmaceutical produk juga itu ya. Itu kan memang digunakan untuk kegiatan di peternakan, perikanan, budidaya, untuk membunuh bakteri ya. Yang ketiga, seberapa besar dosis dari parasetamol tersebut hingga merugikan untuk tubuh. Ini tubuh manusia ya, saya nggak ahli. Memang kalau untuk di tubuh memang begini jadi konsep dasarnya. Saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Bu Eti ya,
setiap senyawa adalah racun, yang membedakan adalah dosis. Dosis yang benar yang membedakan racun dan obat. Parasetamol itu kalau kita minum sesuai dengan resep dokter, saya kira dokter kan lebih tahu, lebih expert dari kita. Pasti aman bagi kita. Tapi kalau berlebihan, itu riset tahun rekan-rekan di Eropa tahun 1995 itu menunjukkan bahwa bisa mengganggu DNA. Ada papernya itu tahun 1995, tapi itu kepada manusia ya, bukan kepada biota laut. Kita nggak tahu kalau biota laut. Saya kira itu. Terima kasih. Itu Mbak ya. Saya kira 3 pertanyaan udah. Baik, yang dari Mas Akil, Jakarta Post, Pak Prof. Yang Ada 2 pertanyaan. Yang mana itu Mbak? Yang Oh, terakhir. Akil ya, oke. Ya. Ada 2. Konsentrat parasetamol di Teluk Jakarta apakah bisa ditemukan di biota laut yang sering dikonsumsi warga? Saya kira udah dijawab tadi ya. Nah, kita belum mendeteksi ya, belum punya data. Bisa aja diukur nanti kalau ini. Apakah berbahaya jika biota laut yang ada di apakah ada kemungkinan air yang dikonsumsi di Jakarta, air tanah atau ledeng bisa ditemukan parasetamol? Nah, secara teori bisa aja ada, Pak. Tapi kan belum ada penelitiannya. Secara teori kan bisa aja. Karena kan yang dari laut itu sebenarnya kan sumbernya dari darat ya. Kalau saya kira semua paham bahwa 60-80% pencemaran pantai itu, pesisir itu akibat land-based pollution. Jadi pencemaran bisa dari air tanahnya juga bisa. Baik, Prof. Terima kasih. Prof. Eti, saya persilahkan. Oh, maaf, ternyata belum ini masih. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya kira sudah banyak dijawab oleh Prof. Jainal ya. Saya mungkin sedikit menambahkan saja ya. Jadi dampak terhadap manusia saya setuju yang disampaikan oleh Prof. Jainal ya. Kalau datanya belum ada, susah kita ya untuk menjawab apakah dia sudah terkontaminasi atau tidak begitu ya. Nah, tapi yang jelas memang karena memang relatif mudah urai, kemungkinannya untuk terakumulasi ini kecil ya. Tapi ya tentu ini perlu dilihat, perlu dilakukan penelitian yang lebih banyak lagi terkait dengan ini ya, Prof. Jainal ya. Saya kira bisa sama-sama kita melakukan penelitian. Nah, termasuk juga yang iya, ya, yang long term exposure ini juga memang kita harus teliti lagi ya. Tapi kalau saya sih memang ngelihatnya bisa jadi karena kalau ada terus-terusan di sana, karena ikan dan hewan air lainnya itu kan pada waktu dia melakukan pernapasan pun juga dia akan menyaring ya, menyaring airnya itu dimasukkan dari mulut kemudian nanti keluar ke insang. Jadi akan terus-terusan dan di antara di situ tuh ada yang terminum biasanya. Nah, kalau yang terminum ini ada parasetamolnya ya kalau jumlahnya hanya sedikit ya itu tidak akan ini karena di dalam tubuh itu ada homeostasis ya, ada homeostasis jadi artinya tubuh itu akan selalu menjaga keseimbangannya gitu ya sehingga akan selalu berupaya ya kalau ada benda asing itu akan dimetabolisme mulai dari di dalam usus sendiri itu sudah mulai karena ada sitokrom P40 banyak sekali enzim-enzim di situ dari situ masih dibawa lagi ke usus ya nanti di usus masih di dalam darah juga masih ada leukosit setelah ini masih di ginjal disaring dikeluarkan lagi dari ginjal masuk ke dalam sel masih ada lagi lisosom jadi panjang sekali kalau jumlahnya hanya sedikit nggak usah khawatir itulah makanya ada baku mutu ya tadi Pak Sigit sudah menyampaikan tentang baku mutu itu seperti apa ya salah satunya kan uji toksisitas ya toksisitasnya ya salah satunya LD yang akut tapi ada juga yang subkronis ya atau kronis lah ya mau lebih panjang lagi kronis. Nah ada satu lagi teratogenisitas. Teratogenisitas ini untuk melihat jangan-jangan malah memunculkan cacat bawaan gitu ya. Nah jadi panjang sekali sebetulnya untuk
mencapai ke arah sana gitu ya. Itu. Nah, kemudian kalau polutan yang berbahaya yang lainnya ada banyak tadi Prof. Jai sudah menyampaikan ada logam berat di antaranya ada Hg, arsen, SN, jangan lupa loh TBT. Nah, dari SN itu juga terus akhirnya TBT. Cuman kita juga lagi-lagi TBT yang diatur di luar kita juga masih belum mampu ya untuk melakukan penelitian gitu karena alatnya yang sangat terbatas sehingga ini pun juga TBT aja belum ada di dalam ini kita gitu ya karena keterbatasan alat gitu ya. Kemudian berbagai jenis yang lainnya ya termasuk jangan lupa bukan hanya logam berat, logam ringan pun seperti aluminium itu bisa bermasalah ya karena yang diserang itu adalah saraf gitu ya. Yang lainnya lagi apa? Banyak sekali ya. Senyawa-senyawa jenis-jenis dari poliaromatik hidrokarbon, dari PCB, termasuk bahan aditif yang terdapat pada plastik, formaldehid dan lain sebagainya itu merupakan polutan-polutan yang berbahaya gitu ya. Nah, kemudian kalau ini tadi kalau paracetamolnya kemakan ke manusia gimana? Kita juga biasa makan paracetamol pada saat demam gitu kan. Umumnya kita mengkonsumsi itu ya. Asal jumlahnya sekali makan jangan lebih dari 500 mg itu menurut dokter dan memang sudah menurut penelitian akan dikeluarkan. Ya, karena di hati itu akan dimetabolisme ya. Itu dan kalaupun misalnya ada ketidakmampuan dari hati, asal jumlahnya jangan bertambah lagi, itu si hati itu akan melakukan lagi metabolisme yang berikutnya. Dan kerusakannya pun juga masih bisa diregenerasi. Kecuali kalau memang jumlahnya sudah sangat banyak, hati sudah tidak mampu lagi, maka akhirnya hati yang akan rusak. Nah, ditambah yang berikutnya itu alat pencernaan. Itu pun juga karena si paracetamolnya yang tadi saya sudah katakan, si paracetamol itu akan merangsang dikeluarkannya asam lambung. Sehingga kalau asam lambung terus-terusan kan akan diiritasi. Di dinding usus itu ada mukosa. Nah, itu akan diiris, akan diiritasi, akan di apa ya? Kalau ini tuh akan dikeruk lah gitu ya sehingga hilang. Nah, nanti terus lagi membuat. Tapi kan membuatnya yang berikutnya kan tidak akan sebanyak yang pertama. Sehingga bisa luka gitu ya ini. Jadi harus hati-hati di situ begitu ya. Itu. Kemudian yang lainnya lagi yang kemungkinan ini tuh ginjal ya sudah ada beberapa penelitian ternyata di ginjal itu bisa ada dampak gitu karena memang reseptornya adanya di situ gitu ya reseptornya memang adanya di hati ada di pencernaan dan ada di ginjal. Kalau tidak ada reseptornya biarpun ada bahan itu ya tidak akan berpengaruh apapun gitu ya gitu. Nah sehingga saya kira ini penelitiannya sangat banyak ya reseptor aja mungkin ini bisa menghasilkan beberapa dokter begitu ya. Itu. Kemudian yang tadi, nah di air tanah ya saya juga, oh iya jenis bahan pencemar lain ya yang ini banyak sekali ya yang jelas. Misalnya salah satunya golongan benzoviren. Benzoviren itu malah itu bisa berpotensi memunculkan yang kadang-kadang kita tidak mengira itu retina, kanker retina mata aja itu bisa disebabkan oleh benzoviren gitu ya. Pokoknya banyak sekali memang B3 yang lain yang bahayanya itu sangat tinggi begitu ya dan memang banyaknya memang karsinogenik ya dan kemudian ada juga yang malah bisa memunculkan cacat bawaan. Nah kalau yang pada air tanah saya kira potensi itu akan ada begitu ya sehingga kalau saya tadi menawarkan solusi itu ya masyarakatnya dululah disadarkan karena biasanya kalau rumah sakit itu mereka sudah punya pokoknya sudah punya SOP bagaimana caranya membuang B3 ya sisa obat dan lain sebagainya ya entah kerjasamanya dengan siapa begitu. Nah saya itu melihat mohon maaf bukan saya mau menyalahkan masyarakat tapi inilah kenyataan yang ada ya masyarakat kita tuh masih belum abai mereka betul-betul abai dengan macam-macam. Ya, saya pernah kebetulan saya banyak penelitian tentang tambang emas artisanal. Jadi tambang emas yang ini ya, salah satunya saya pernah datang ke daerah Lombok di situ ya lupa saya nama desanya itu apa. Pokoknya di situ ada penambangan emas yang dilakukan masyarakatnya. Pada waktu kami ngobrol itu, saking mereka ingin menunjukkan bahwa ini nggak bahaya loh, jangan larang kami untuk melakukan kegiatan penambangan emas liar.
apa yang mereka lakukan? Ya entah benar atau enggak, mungkin juga si Hg-nya itu sudah merkurinya sudah diencerkan dengan air yang lebih banyak. Betul-betul di depan saya dia minum. Dia bilang, enggak Bu, enggak bahaya. Ini buktinya saya minum, enggak mati kan saya gitu. Jadi memang banyak sekali masyarakat kita itu yang memang cukup abai dengan hal-hal yang seperti ini. Mereka nggak percaya kalau belum mengalaminya, begitu ya. Jangankan tuh COVID aja yang udah jelas-jelas banyak yang meninggal, orang masih banyak yang nggak peduli, ya. Apalagi paracetamol, gitu. Ibu Mohon maaf, Prof. terlalu panjang lebar. Terima kasih. Ibu Itu. Prof. Baik, Ibu Prof. Ini ada Terima kasih, pertanyaan Pak. terakhir. Ya. Dari Ya. Alwami, potensi gangguan pada mikroorganisme yang dimaksud dalam paparan bentuknya seperti apa? Kira itu pertanyaan. Ya. Jadi ini yang dugaan saya ya. Lagi-lagi saya masih dugaan saya. Jadi gini, kalau kita menghitung bahan aktif itu bahan aktif itu dihitungnya kan per kilogram berat badan. Ya, misalnya untuk manusia itu kalau yang punya berat sekitar 50-60 kilo itu kan mengkonsumsinya itu sekitar 500 mg. Sehingga batas aman itu 10 mg per kilogram berat badan gitu. Kira-kira kalau saya hitung. Nah, kalau sekarang mikroorganisme itu kan sangat kecil. Ya, sangat kecil. Sehingga dia ya nggak ada sampai 1 kilo ya. Sekian nanogram begitu ya. Nah, sehingga ada kemungkinan si mikroorganisme ini bisa terganggu. Tapi lagi-lagi kita harus melihat ya, harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Jadi ada potensi dan kemungkinan potensi itu bukan ke ikan yang ukurannya besar ya, tapi justru malah kalau ada terus-terusan di situ malah ke mikroorganisme. Tapi lagi-lagi harus dilihat dulu apakah si mikroorganisme ini punya reseptornya ya. Nah, sehingga kalau dia ada reseptornya dan di sana misalnya katakanlah ada semacam yang perannya karena ada walaupun yang satu sel biasanya kan tetap ada ya organel-organel yang ada di dalamnya, ada yang punya peran mirip dengan hati walaupun memang itu hanya ada di dalam sitoplasmanya. Nah, itu potensinya bisa terganggu. Tapi lagi-lagi itu baru dugaan saya ya. Jadi dugaan saya seperti itu. Baik. Jadi kita perlu membuktikan lebih jauh lagi. Terima kasih. Baik, Bu Prof. Pertanyaan terakhir ini mungkin untuk Ibu Pipin dari Respon dan Pak Sigit dari Mas Vicky Rakyat Merdeka. Oke, saya jawab ya. Sama Zahra Greeners. Ya, pertanyaan untuk yang pertama, laporan atau bukti soal dugaan pencemaran obat belum ada. Satu. Kedua, pemanggilan perusahaan farmasi oleh KLHK dari Direktorat Jenderal PSLB 3 2 minggu ke depan. Nah, tantangan terberat menangani pencemaran Teluk Jakarta, Pak Sigit ini yang jawab. Silakan Mas Sigit. Silakan Pak Sigit. Terima kasih. Jadi kalau dilihat Teluk Jakarta itu kan muara dari 13 sungai yang ada di Pantura ya. Jadi sumbernya itu tidak, memang sebagian besar kalau dilihat dari perhitungan daya dukung daya tampung itu memang sebagian besar dari Jakarta. Tapi itu juga dipengaruhi oleh dari Bogor, dari Bekasi, dan dari Depok dan sebagainya. Jadi kalau dilihat memang Teluk Jakarta itu tempatnya berkumpul semua muara air sungai, artinya ya memang tempatnya berkumpul beban pencemaran yang berasal dari daratan yang di sekitarnya. Nah, repotnya kalau sudah ada di lingkungan, sudah ada di alam, itu biasanya remediasinya memang mahal sekali. Paling efisien melakukan upaya penanggulangan itu adalah di sumbernya. Jadi masing-masing daerah tadi kalau sudah diidentifikasi itu kemungkinan bisa berasal dari layanan kesehatan, berarti caranya mengelola juga baik. Kalau diidentifikasi misalnya dari masyarakat, maka pola penggunaan obatnya juga harus lebih baik lagi. Kemudian kalau misalnya dari pengelolaan bahan-bahan obat-obatan yang kedaluarsa, berarti sebetulnya mekanisme pengelolaan bahan-bahan kedaluarsanya juga menjadi lebih baik lagi. Jadi tantangannya adalah
Kalau yang semuanya itu harus berkolaborasi untuk perbaikan kualitas udara di kualitas air laut di Jakarta. Terima kasih Pak Sigit. Untuk penegasan saya mengundang Ibu Pipin, nanti Pak Sigit masing-masing 2 menit. Saya persilakan Bu Pipin. Baik, terima kasih Pak Nunuk. Jadi kalau kami dari KLHK yang pertama mengapresiasi apa yang sudah dilakukan untuk penelitian tersebut, walaupun ini adalah penelitian awal, tapi sudah bikin heboh media. Tapi yang jelas, moga-moga dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan tadi, teman-teman media paham bahwa sebetulnya parasetamol ini adalah emerging pollutant. Di WHO saja baku mutunya belum ada. Dan ternyata kalau dari penyampaian dari para ahli tadi kan ini juga kecil. Jadi sangat kemungkinan kecil untuk kemudian mengganggu kesehatan. Jadi dan emerging pollutant ini Pak Sigit, Dirjen PPKL yang akan menindaklanjuti nanti dengan working group khusus untuk mengidentifikasi emerging pollutant, penelitiannya, dan kemudian bagaimana kebijakan itu mengaturnya. Jadi saya pesan sama teman-teman media, bantu kami untuk bisa kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penelitian terhadap parasetamol ini dan kandungan parasetamol yang ditemukan hanya di 2 tempat itu tidak kemudian menimbulkan gangguan bagi kesehatan. Jadi aman. Terima kasih. Baik, Bu Dirjen. Pak Sigit, saya persilakan 2 menit sebelum kita tutup. Intinya sudah sama dengan Bu Dirjen, jadi silakan Pak Nunuk. Terima kasih Bu Dirjen, Pak Dirjen, Pak Prof Zainal, Ibu Prof Eti sudah hadir memenuhi undangan kami. Rekan-rekan media yang sudah meliput begitu ya. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Salam sehat untuk semua dan harapan yang disampaikan oleh Bu Dirjen dan Pak Dirjen saya kira bisa dibantu tindak lanjutnya oleh rekan-rekan media. Demikian dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat untuk semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Selamat Nunuk. sore. Terima kasih. Zainal, Prof. Iya. Eti, makasih Mas Sigit, makasih. Terima kasih. Teman-teman wartawan, makasih semuanya ya. Terima kasih. Wartawan juga.